Hola, halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, saya mau reading energi untuk Capricorn, arti hadirmu Oktober ya, 2024. Apa kabar Capricorn? Semoga semua Capricorn dimudahkan untuk merasa damai, merasa bahagia, dimudahkan untuk mengalir rasa sukacita dan rasa bersyukur di dalam setiap perjalananmu. Semua perjuangan imanmu dan setiap doa-doamu kepada Sang Pencipta, semoga disegerakan di perjalananmu untuk pertumbuhan jiwamu, untuk kebahagiaanmu, juga untuk belajar. Semoga cahayamu bersinar terang, glowing, untuk semua orang-orang yang mencintai kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih ya untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini tuh general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua ya, ini umum banget. Jadi kalau nggak resonate atau vice versa nggak usah redang ya. Nggak usah tremor, nggak usah kejang-kejang ya. Oke, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu? The Truth, Capricorn, Cross Watchers, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. I hide who I really am. Oke, kamu dealing dengan seseorang yang terlalu banyak misterius dalam hidup dia. Siapa dia, karakternya dia, punya banyak topeng. Ya, kenapa orang itu pakai topeng? Pertama mungkin ada niat dan tujuan. Ya, mungkin dia ingin sekali ada motif gitu dengan kamu. Yang kedua mungkin dia denial sama dirinya sendiri. Belum bisa berdamai dengan sisi-sisi dia yang mungkin menurut dia tidak bisa diterima dari siapapun begitu. Ya, orang-orang yang denial gitu. Bisa juga karena memang dia nyaman aja dengan banyak topeng karakter gitu. Oke? Tapi banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu dan ya siap-siap aja ada shocking moment, kamu kaget kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu gitu. Karena memang dia sudah benar-benar menutupi ya diri dia yang sebenarnya. Oke? Jadi kalau kamu dealing sama dia, bersiaplah untuk mengetahui hal-hal yang di luar pengetahuan kamu. Dek kedua, I'm so attracted to you. Ya. Aku sangat tertarik sama kamu. Minum dulu ya. Dari tadi belum minum. Oke, bentar. Kalau ada orang yang tertarik dengan kita, kok bisa? Energi ya. Kalau ada orang yang bilang, oh karena saya cantik, saya ganteng, karena saya kaya, atau saya unik. Sebenarnya enggak, itu energi. Jadi satu frekuensi tuh, ya tarik energinya. Kalau kita nggak satu frekuensi, kalau kita nggak, bukan satu frekuensi, atau misalnya
orang-orang yang punya uh, kebutuhan akan supply energi seperti narsisistik sama empat. Itu narsisistik tuh gampang banget ngebaca ini orang empat atau bukan gitu. Begitu juga dengan orang empat, dia biasanya ngerti, oh ini narsisistik nih, gue mesti jaga jarak. Kalau narsisistik lihat empat, dia ngerasanya kayak, nih makanan gue nih gitu. Jadi ya bisa juga itu kutub positif dan negatif ya. Jadi ada magnet di sana. Jadi energi ya, energi itu lebih powerful dari kekuatan kamu untuk menendang, memukul. Itu lebih powerful. Jadi jangan sepelekan energi. Kemudian kalau ada yang tertarik dengan kamu, bisa juga karena karma. Ya, ada hubungan karma. Oke? Okay? So dia tertarik dengan kamu. I'm not available. Oke. Okay. Dia nggak bisa tuh sama kamu untuk hal-hal yang lebih serius. Kalau kamu punya ekspektasi berlebih sama dia, mending mundur teratur. Daripada nanti banyak drama, buang waktu ya, aduh capek begitu, menguras-nguras gitu. Jadi udah di awal udah ngerasa dia udah punya pasangan atau emang dia pengen single atau dia punya hal yang tidak satu arah sama kamu, mundurlah teratur. Investasi waktu, ingat paling mahal. Kamu mau ke tempat luxury sekalipun, nggak ada jualan waktu di sana. Jadi memang orang kaya menurut saya adalah orang yang masih punya waktu. Nah gitu ya. Bottom of the day, I know that I crossed the line with you. Aku tahu aku tuh udah nabrak batasan. Ya, semua yang kamu bilang ini sakral, ini nggak boleh dilanggar. Prinsip itu diterabas sama dia. Nah ini dia, oke? Oke. Berarti ini punya banyak unfinished business kayaknya dia. Nggak punya teman cerita. Mau cerita menona pastel? Kita lihat energi kamu dulu ya. Energi kamu nih di bulan November. Sorry, kok November sih? Udah ada traction nih reading Capricorn untuk November. Ini untuk Oktober ya. Energi Capricorn untuk Oktober ya. Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus, October 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my sweetheart, darling angels. Thank you, thank you, thank you. The world. Oh, dunia. Dunia ada hitam dan putih. Ya. Ada yang mau main lagi di abu-abu. Ntar lagi ada yang maunya pelangi. Pokoknya terserah lo, suka-suka lo. Oke, itu dunia. Dunia kamu ini kamu tahu banget. Batas moralitas, batas religius, batas kebaikan, batas cinta kasih. Ada juga batas tentang aturan ya. Jadi kayak kamu tahulah ini hitam, ini putih, ini benar, ini salah gitu. Tapi energinya itu kayak ngasih tahu kamu gini, sekarang ini di Oktober, kamu tuh lagi masuk di situasi dimana kamu harus ngambil keputusan. Keputusan hitam atau keputusan putih. Keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai morality, religious, kindness, love ya. Itu ada di jalanmu. Atau kamu mau pilih yang, udah aku mau menengin ego aku aja Nona. Pokoknya yang penting aku bahagia, yang lain ngontrak atau yang lain menderita, mengorbankan orang lain gitu. Udah aku nggak peduli. Nah, itu ada di jalan kamu. Jika kamu dealing dengan seseorang yang punya pasangan, kamu tahu itu salah, nggak boleh. Atau kamu mau menyakiti orang lain, kamu tahu itu salah. Tapi keputusan itu sepertinya sangat kuat di Oktober. Kamu mau ngejalanin yang mana nih? Ini lagi disodorin di meja makan gitu. Kamu mau yang mana nih menunya? Mau yang menabrak batas atau enggak? Karena semuanya ada kemenangan, ada benefitnya untuk kamu.
Kalau mau dipikirin diri sendiri, ya itu ada benefitnya untuk kamu, entah keputusan kamu hitam atau putih. Oke? Atau abu-abu. Gue mau nyakitin orang, Nona, tapi gue nggak mau terluka. Nggak bisa begitu, Beb. Nggak bisa begitu. Alam semesta itu sangat prinsipnya tuh lurus ya. Kamu mau yang berbuat karma baik atau karma buruk gitu. Udah, nggak ada compromise, nggak ada nawar-nawar gitu. Oke? Di sini ada order to romance. Ya, berarti mungkin kamu dealing dengan seseorang nih yang punya banyak isu, yang nggak ada tujuan tuh hubungannya. Atau memang dia lagi banyak masalah ya. Atau memang sama pasangan orang nih. Ya. Dia lagi jatuh cinta. Magician and the Mirror. Ini situasi karma. Apa yang kamu manifest, ada cermin kehidupan yang akan memantulkan kembali ke kamu. Nah, ini hati-hati ya. Jadi, setelah kamu melangkah satu langkah, langkah berikutnya adalah karma yang berbuah. So, be careful ya. Hari ini kenikmatan sesaat, jangan sampai merusak kebahagiaan kamu, kedamaian kamu di menit berikutnya. Oke, so hati-hati. Makanya penting ada pagar. Pagarnya apa? Moralitas, kemanusiaan, religious, spirituality ya. Kebaikan gitu. Ada pagarnya, jangan diterabas. Jadi hati-hati. Kamu tuh lagi kayak ada situasi karma yang seperti bayang-bayang yang akan ngikutin kamu. Jadi hati-hati ngambil keputusan. Bottom of the deck, Healer of the Age. Pemulihan di semua lini, semua bidang di hidup kamu. Ini hati-hati. Jadi ini kayak jelas ya. Kamu makan cabai langsung pedas. Kamu buat satu kebaikan langsung karmanya kamu tuai. Jadi kalau kamu mau berbuat baik, kebaikan itu berbuah dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kamu, tubuh, jiwa, pikiran, ya. Itu mempengaruhi semuanya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, ya itu juga mempengaruhi. Sepertinya juga di sini ada yang namanya spiritual awaken ya. Ini Healer of the Age, ini energi dari divine guidance. Apa bahasanya kalau mau on point? Pakai hatimu. Ya, di hatimu itu ada DNA-nya semesta. Ya. Orang mau sejahat apapun ada ruang tuh DNA cinta kasih. Ya. Kecuali kalau memang udah menyerahkan dirinya pada energi gelap, ya memang dia tidak punya cinta kasih lagi, udah keisi sama kegelapan. Oke? So that's why hati-hati ngambil keputusan. Ditambah dengan 2024 ini tahun karma ya. Jadi memang berat 2024 ini berat ya. Mudah-mudahan 2025 pemulihan ya. Nah, berat. Jadi hati-hati ya. Clarify, kita lihat dari 78 deck. Seperti biasa, baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadirmu, dan bottom of the deck energi kamu. Capricorn arti hadir, Oktober 2024. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Queen of Wands, the Wheel energy. Oh, Queen of Swords. Ya kan? Ini mau bebas, merdeka. Tapi ini ada aturan yang ditegakkan. Queen of Swords itu kayak aturan gitu loh. Aturannya tuh, ya kalau udah ngomongin aturan berarti hubungan sebab akibat. Karena ada keseimbangan. Gimana tuh ya? Sebentar ya, saya minum dulu. Jadi belum siapin air sebelum reading. Oke. Nggak tahu kenapa batuk mulu. Gara-gara minum coklat. Oke. So Queen of Wands di sini kamu punya freedom, free will. Ya, kamu seorang yang bebas. Mungkin kamu single atau single parents.
but you have a choice, decision, to make decision. Any decision you can do with your free will. Okay? Keputusanmu hari ini menentukan ke depannya, destiny. Pelajaran kehidupan, ya, banyak belajar apapun yang terjadi, ya. Pilih belajar untuk lebih baik atau belajar untuk memenangkan diri sendiri dengan ego. Itu pilihan kamu aja. Queen of Swords di sini. Aturan, ya. Rules, speak up, ya, dengan apapun itu. Biasanya apa, lambangnya tuh Libra, ya, itu timbangan. Jadi kamu buat apa, ada upahnya, ada buahnya yang akan berbuah, begitu. Oke, bebas sih ngambil keputusan, gak ada tekanan gitu. Tapi dari keputusan itu kamu akan banyak sekali belajar dan banyak sekali pengetahuan. Kita belajar dari kesalahan. Bisa juga kita belajar dari saat kita ngambil keputusan. Banyak memori di masa lalu yang buat kita punya kecerdasan spiritual, dimana kita tahu tentang hitam putih atau baik dan buruk, ya. Bebas sih bebas, semua orang bebas gitu, punya free will. Tapi dia harus, Queen of Swords ini lu sadar gitu, lu punya konsekuensi di belakang gitu, oke? So kamu mungkin speak up di sini. Oke. 666, masa lalu. Bukan masalah gue. Ada masa lalu di sini, oke? Mulai berhitung apa konsekuensi atau resiko yang bersedia kamu jalani, ya kan? Kebaikan juga ada resikonya, ada pasti. Kita menanggalkan ego. Orang-orang yang dealing dengan egonya atau driving by ego itu nggak mudah loh untuk memikirkan kebaikan, kasih sayang, moralitas, kemanusiaan dan religius sama spirituality itu nggak mudah. Yang terbiasa driving by ego. So penting, iya, kamu mulai berhitung nih di sini. Begitu juga dia, ya, step-step koneksi dengan kamu. Dia tuh seperti nungguin kamu karena dia tahu kalian punya unfinished business. Ada hal yang harus kalian selesaikan, ya, unfinished business. Six of Cups di sini. Dia punya jalan atau masa yang berat di masa lalu. Bisa dengan keluarga besar, bisa dengan keluarga inti, bisa dengan hubungan dia yang sudah dia bangun. Dan itu tuh seperti dia tidak punya passion, desire lagi di hubungan itu. Makanya kenapa dia attraction dengan kamu? Coba lihat lagi, apa sih yang gak kamu selesaikan di masa lalumu? Banyak hal yang kamu gak selesaikan di masa lalumu, makanya kamu koneksi sama dia. Karena di sini kan ada I'm attract to you, ya. I'm so attract to you. Ini berarti kalian punya fase yang sama, masa lalu yang kamu belum pecahkan itu. Biasanya kalau kita ribut nih sama pasangan, terus kita selesai, akhirnya divorce atau putus gitu. Kita tidak pernah mau belajar untuk memantaskan diri, membenahi kehidupan kita. Biasanya kita attract dengan orang yang sama gitu, yang punya sama masalah sama kita. Dan belum menemukan jalan keluarnya, biasanya gitu. Atau ya tergantung, kalau kamu punya energi healer, light walker, itu beda lagi ceritanya. Starseed, itu beda lagi ceritanya, oke? So ada banyak sekali belajar dari, mungkin banyak kehilangan, ya. The Wheel ini tuh kayak roller coaster, hubungan dia di masa lalu. Bisa dari keluarga toxic, atau broken home child di sini. Banyak masa lalu yang itu belajar gitu untuk merasakan cinta gitu loh. So Six of Wands di sini. Yang gimana dia memotivasi, oke, gue harus tetap hidup, waktu terus berjalan, walaupun terseok-seok, gue harus bangkit, gue harus memotivasi diri gue untuk tetap hidup sebagai manusia, menjalani hidup. Itu nggak mudah buat dia, oke? Kamu punya
Masa yang sama sepertinya Queen of Swords. That's why kamu speak up. Ya, dia track banget sama kamu di sini. Karena kayak frekuensi sama gitu. Beberapa mungkin karena soulmate, twin flame. Ya itu juga hubungan karma. Oke? Dan di sini kayak I'm not available. Iya, dia punya pasangan nih, Six of Cups. Yang masih ada destiny-nya sama dia. Tapi dia tracknya sama kamu. Karena hubungan dia tuh udah dingin banget di sana. That's why dia nungguin kamu. Kenapa? Kamu tuh kayak dopamin gitu untuk ngasih supply energi untuk dia. Oke? Okay? So, I had who I really am. Dia mungkin gak cerita tentang masa lalunya dia gitu loh. Kehidupan dia. Itu dia sangat-sangat introvert atau sangat-sangat kunci gitu. Jadi sangat misterius, jadi banyak pertanyaan. Kamu bertanya-tanya tentang perasaan kamu sama dia gitu. Padahal menurut kamu dia punya pasangan, tapi kenapa dia intens banget sama aku, terus attraction gitu, kayak ada listrik, ada electricity yang seperti kalau ketemu tuh ada tegangannya gitu, ada spiritnya, ada rasanya gitu. Oke? Okay? So dia sudah nabrak batas ya, dia tahu karena hubungan terlarang. So kalau dia sudah, ini seorang yang moralitasnya masih hidup, belum mati ya. Banyak orang yang moralitas, spirituality dia, religious dia, nilai-nilai kebaikan dia, kemanusiaan dia sudah mati suri. Makanya kalau menimbulkan kerusakan, chaos begitu, dia ngerasa kayak dilegakan gitu, malah kehancuran itulah yang dia inginkan gitu, kayak ngasih supply spirit semangat dalam hidup dia gitu, jadi lebih hidup aja gitu kalau nyakitin orang gitu loh. Nah bersyukurnya dia masih ada kehidupan, moralitasnya masih dikasih makan, dia tahu itu batasan. That's why dia bilang, aduh gue udah tahu gue udah ini terlalu berlebihan gitu, udah nabrak pagar, nabrak batas gitu, koneksi sama lu gitu Capricorn. Nah ini dia ya. So, jadi kamu apa konsekuensinya dari hubungan ini? Jangan berharap apa-apa, say. Karena ini sudah red flag ya. Dia tahu itu salah, dia tabrak batasnya. Meskipun ada kesadaran dia gitu, bahwa ini nggak boleh ya. Tapi masih hidup moralitasnya. Ya mungkin kayak handphone tuh baterainya tuh cuma 30-40% masih hidup begitu. Oke? Karena kalau moralitas religius dia itu masih on ya, 70% aja, dia akan menjauh dari kamu karena ini sudah tidak boleh dilakukan. Dan I don't know, beberapa mungkin Capricorn ini healer ya, bisa ini energi kamu sendiri. Ketika dia ketika dia dealing dengan kamu, dia ngerasa kayak lega gitu. Dia lihat muka kamu aja, dia ngerasa kayak kamu sudah memberi supply energi ke dia gitu. Jadi ini tipe-tipe healer juga nih si Capricorn ini. Oke, hati-hati juga nih energi healer ya, karena healer itu juga harus recharge gitu. Recharge-nya dengan apa? Dengan koneksi sama yang di atas gitu. Kalau koneksinya di atas kendor, kamu nyembuhin orang tapi kenanya ke kamu. Nah itu juga emang semua konsekuensi itu ngikut sih, mau baik mau buruk tuh ada konsekuensinya, tinggal pilih mana yang mau dijalani gitu. Oke, kalau mau dibilang cinta, ini seperti hubungan karma, ada attraction. So mungkin itu hadir karena ada rasa yang sama yang kalian punya, yang sebenarnya kamu sama dia kubur gitu dalam-dalam. Atau memang healer ini destiny atau pencipta itu mempertemukan kamu sama dia untuk melegakan dia dan mulai lagi bangkit dari kehidupan yang selama ini dia jalani hanya sebagai rutinitas tanpa tujuan, membuat dia bangkit kembali dan memulai kehidupan yang baru menjadi versi terbaik dia. Hanya sebatas itu, tidak untuk sesuatu yang lebih gitu. Oke. 12 Swords di sini. Ini kita masuk di arti hadir kamu. Tidak ada jalan, say. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Ketika kamu bilang hubungan kita nanti sampai mana nih levelnya, atau kita nih hubungannya mau dibawa kemana, langsung ke blok.
Oke? Nggak ada yang bisa dia lakukan. Nikmati aja gitu hubungannya gitu. Jadi udah pemikiran, perspektif di sini udah keblok. Beberapa memang karena ini isu tripartit ya. Kemudian di sini mungkin juga dia blokir kamu di saat ini. Arti hadir kamu, mungkin kamu blokir dia. Arti hadir kamu nih, dia tahu ini sudah tidak boleh ya, sesadar-sadarnya dia bahwa ini saya tidak boleh menghancurkan hubungan saya juga tidak boleh menyakiti Capricorn begitu. So dia blokir kamu, beberapa diblokir, beberapa memang dicuekin, didiemin gitu. Bukan dicuekin, didiemin. Jadi jangan pernah mengharapkan inisiasi komunikasi dari dia. Tidak akan itu terjadi. Queen of Pentacles, dia masih menunggu kamu. Dan ini sangat berkomitmen. Kalau udah dibilang sangat berkomitmen, I'm so attracted to you, berarti energinya besar nih untuk kamu. Tapi effortless. Jadi jangan pernah berharap apapun tindakan nyata yang akan dia tunjukkan ke kamu. Disimpan, dikip di hati dia aja. Oke? Dan energi dari The Justice. Ya kamu tuh pemulih gitu, kamu tuh penyeimbang dalam kehidupan dia. So kalau kamu tanya arti hadir kamu itu seperti air yang ada di padang gurun. Kamu seperti membuat dia merasa hidup lagi gitu. Di kehidupan dia yang menurut dia sudah sia-sia gitu. Sepertinya kalau bisa speak up sama penciptanya, dia akan bilang udah cukup, jangan kasih saya waktu lagi, selesaiin saya aja dulu sekarang. Karena udah gak ada spirit dari kehidupan dia. Beberapa trauma dia terpulihkan atas kehadiran kamu. Oke? That's why beberapa Capricorn ini healer. Bisa dia punya trauma masa kecil atau trauma di hubungan yang lain. Koneksi dia selama masa dia menjalani sejarah hidup dia, itu banyak yang terpulihkan atas koneksi dia sama kamu. Oke? Ya ibarat ini Capricorn ini kayak obat gitu yang menyembuhkan mentalnya dia gitu. Oke? Bottom of the deck, Six of Pentacles. Oke? Beberapa hubungan karma, mungkin kehidupan masa lalu atau kalian pernah bersama. Banyak sekali hal-hal yang kalian tabur bersama. Kemudian atas kehadiran kamu, itu dia ngerasa tersupport begitu. That's why kamu nih kayak sedang memberi, sharing anything. Pentacles ini semuanya waktu, cinta, kasih sayang, effort begitu. Ini seperti banyak sekali tindakan, effort, action, pelajaran kehidupan yang kamu punya begitu. Yang kamu sharing ke dia gitu. Sehingga kamu tuh mungkin teman curhat yang enak, ngobrolnya nyambung, memahami dia, ngasih suggestion yang sesuai ekspektasi dia gitu. Jadi kalau ngobrol tuh bestie banget gitu sama kamu. Itu dia rasain ya, koneksi dia sama kamu. Kalau healer ini lebih dalam lagi. Kamu tuh mampu menyelami ya, udah berselancar tuh di apa yang dia rasain gitu. Oke, Seven of Wands di sini, batasan. Itu tadi. Kamu tuh harus bisa batasi diri kamu, say. Ini pesan dari Nona Pastel ya. Jangan berlebihan mencintai dia. Hubunganmu tuh gak ada ujungnya. Nikmati aja. Jangan ada ekspektasi. Nanti kamu kecewa sama ekspektasi kamu. Batasi. Ya. Investasi waktu juga batasi. Karena ini hubungan gak ada potensial ke depannya. Ya, kamu ingin hubungan bertumbuh di sini, bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Lu deket sama dia, semakin lu dekat, lu juga candu sama dia. Ingat ya, The Justice. Apalagi kalau lu nggak tahu kalau lu healer ya. Nah itu, recharge-nya lu nggak ngerti gitu. Ngebuang, nih orang kalau healer tuh ya, dia harus ngebuang tuh energi orang yang habis didengerin gitu loh. Itu sama aja kayak light worker. Lu dengerin orang, narik energi orang. Lu butuh untuk recharge, buang sampah-sampahnya. Gitu. Jadi, kalau kamu ketemu dia terus kamu capek, kamu lelah, itu hati-hati. Lu gak buang energi dia, kena ke badan lu nanti. Kena ke sukacita lu, damai lu tuh jauh nanti. Lu jadi was-was gitu. Oke? So, di sini kamu sangat ingin sekali terkoneksi dengan dia. Ya iya bikin candu. Candu.
Okay? You are the healer. Itulah ya, makanya kita perlu mengenal diri kita. Kita tuh punya, semuanya tuh punya bagian-bagian masing-masing gitu loh. Ada hal yang bisa kita teruskan, ada hal yang stop gitu kalau udah menabrak batas-batas aturan alam semesta gitu kan. Oke? Atau hanya mudah-mudahan hanya di-link sama Librans ya. Energi Librans kuat banget. Kalau udah ada energi Librans tuh kayak gini, karma itu ngikutin lu gitu. Ada the mirror and the magician itu karma tuh ngikutin lu. Jadi banyak tabur karma baik ya. Karena kalau karma berbuat tuh nggak 1 tambah 1 sama dengan 2. Karma berbuat tuh 1 tambah 1 bisa 1 juta ya. Makanya kalau orang punya karma buruk tuh itu kenanya sampai ke 7 keturunan ke bawahnya lagi gitu. Gitu. Jadi hati-hati ya. Clarify Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Arti hadir. October 2024. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Twin flame. Oh, okay. This is your twin flame. Berarti kehidupan sebelumnya pernah terkoneksi ya. Oh, okay, I see. Ya, dia twin flame ya. Twin flame cuma 1. Jadi attraction kamu sangat kuat sama dia. Itu cuma kamu rasain sama dia. Sama juga dia. The answer to your question involve a spiritual-based romantic relationship. Oh, twin flame. Powerful banget ya. Oh, seandainya belum menikah ya. Seandainya salah satu belum menikah, kalian bisa bersama. Ini narik. Ini kalau kalian bangun kesadaran, bener-bener, ini gampang banget narik apapun. Narik sukacita, kebahagiaan. Mudah sekali nariknya. Oh, that's why I see. Makanya kamu tuh kayak mulihin dia gitu. I see. Oh, parents di sini. Oke, kalian dulu mungkin di kehidupan sebelumnya adalah orang tua, 2 orang tua. Atau mungkin dulu kehidupan sebelumnya tuh kalian pernah satu keluarga gitu, adik kakak. Divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angel are helping you heal from any pain association with your mother or father. Oke, bisa juga karena kalian punya toxic parenting di masa lalu, ya. Itu yang menghubungkan kalian. Sejarahnya sama. Oh, I see. I see you when you get there. Okay. Clarify Light Walker for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. October 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my sweetheart, darling angels. Thank you, thank you, thank you so much. Dark night of the soul. Ini tadi ya, beban berat, kepahitan, hidup dalam kegelapan. Gak ada optimisme dalam hidup. Ini rendah ya, frekuensinya di bawah 100. Udah gak semangat hidup lagi. Banyak kehilangan. Bisa kehilangan sahabat, pergi meninggalkan dia kepada Sang Pencipta. Bisa kehilangan anak, ya. Pernah ada anak, tapi anaknya kembali ke penciptanya. Bisa ada orang tua yang sangat dicintai. Dia pernah terluka sekali, apa bahasanya tuh, belum menerima kenyataan bahwa dia tuh sudah pergi orang itu yang dia cintai. Udah pergi orang itu. Oke, bisa kamu nggak bisa terima nih, kenapa pencipta kok tega gitu ambil seseorang yang sangat saya cintai, padahal saya masih membutuhkan, dikala saya masih kecil, dikala saya sedang mencintai. Oh, oke.
spiritual service, melayani. You are the healer. But this is the time, ini sangat jarang terjadi. Kamu harus menyembuhkan twin flame kamu. Ya. Kamu harus menyembuhkan dia. Jadi pertemuan kamu is not by accident. Okay? It's not by accident. Vice versa. Jangan skip iklan ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.